Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar nih kalian? Tentunya masih semangat kan? Oke, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Shape of Water. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Di awal film ini kita diperlihatkan sebuah ruangan yang tenggelam dengan barang-barang yang mengapung dan seorang perempuan sedang tertidur tenang di dalamnya. Lalu adegan bergerak menampilkan perempuan itu saat terbangun dari tidurnya di kosnya. Perempuan itu bernama Elisa. Setelah bangun dari tidur, Elisa melakukan rutinitas hariannya seperti memasak telur rebus, mandi, mengunjungi seorang teman, dan pergi bekerja. Elisa adalah perempuan bisu yang bersahabat dengan seniman lukis bernama Giles. Mereka sering menghabiskan waktu bersama seperti saat ini. Elisa dan Giles saling berbincang dan memahami satu sama lain yang hidup dengan kesendirian. Karena Elisa adalah yatim piatu yang ditemukan di sungai, sedangkan Giles tidak mempunyai pasangan di usianya yang sudah tua. Saat ini mereka menonton televisi dan bersenang-senang dengan ikut menari seperti tayangan di televisi. Selepas mengunjungi Giles, Elisa lanjut pergi bekerja dengan menaiki bus, tapi ia sampai terlambat di sebuah laboratorium penelitian yang mana adalah tempat kerjanya. Untungnya saja teman baiknya bernama Zelda membantunya absen tanpa harus mengantri. Elisa bekerja di sana sebagai seorang cleaning service. Saat ia membersihkan laboratorium bersama Zelda, tim lab itu kedatangan seorang ilmuwan bernama Dr. Robert yang membawa sebuah tabung besar yang berisi air kehijauan. Elisa yang merasa penasaran akhirnya mendekati benda itu untuk melihat isinya. Dan tiba-tiba saja muncul makhluk aneh yang memberontak sampai-sampai membuat Elisa dan orang-orang di sana terkejut. Itulah kali pertama pertemuan antara Elisa dengan makhluk itu. Hari pun berganti. Elisa menjalani rutinitas seperti biasanya. Ia banyak bergaul dengan Giles, termasuk mengikuti kesenangan Giles memakan pai yang menurutnya sangat tidak enak. Saat memakan pai sambil menonton televisi, tanpa sadar kaki Elisa dan Giles menarik kecil. Dan rutinitas hidup yang serba biasa dimulai kembali. Elisa lagi-lagi bekerja dan membersihkan toilet bersama Zelda. Saat mereka membersihkan toilet pria, tiba-tiba saja ada petugas keamanan bernama Richard yang datang untuk buang air kecil. Tapi ia meninggalkan sebuah pemukul di wastafel. Hal itu menarik perhatian Elisa. Tapi Richard melarang untuk menyentuh itu karena pemukul itu mempunyai daya strum. Lalu saat Richard meninggalkan toilet, Elisa menemukan darah mengalir dari tempat pemukul itu diletakkan. Dan beberapa saat kemudian, laboratorium dikejutkan dengan sebuah kehebohan. Dari kejauhan, Elisa melihat Richard sudah penuh darah. Elisa dan Zelda langsung bergegas untuk membersihkan ruang lab yang kacau dalam waktu 20 menit saja. Sampai akhirnya, Elisa menemukan dua jari Richard yang putus. Dan saat itu juga, Elisa kembali melihat makhluk aneh itu di sebuah tabung besar. Makhluk itu mendekati Elisa, tapi langsung menjauh saat terdengar suara langkah kaki orang. Setelah kejadian itu, Elisa menjadi semakin tertarik dan penasaran dengan makhluk dalam tabung yang wujudnya menyerupai monster ikan. Ia pun menyelinap saat bersih-bersih untuk memberi makan monster itu sebuah telur rebus. Awalnya monster ikan itu takut dengan keberadaan Elisa, lalu bermaksud menyerang, tapi Elisa berhasil mengendalikannya. Elisa menenangkan si monster dan menyebut kata telur menggunakan bahasa isyarat. Dan monster itu menjadi tenang lalu menyelam kembali setelah mengambil telur itu. Dan hari-hari terus berjalan. Hidup Elisa tidak lagi monoton setelah interaksinya dengan monster ikan itu. Saat Elisa membersihkan ruang lab, ia selalu mencari kesempatan menemui monster itu. Bahkan Elisa sampai membawa alat pemutar musik dan memutarnya saat mereka berdua makan bersama. Elisa mengenalkan monster pada musik dan membuat si monster menjadi takjub. Semakin hari hubungan keduanya pun semakin dekat. Elisa bahkan menyuruh monster ikan itu untuk memilih kaset mana yang ingin ia dengarkan. Lalu Elisa menari riang sambil membersihkan ruang lab.
Tapi diam-diam Dr. Robert yang membawa monster ikan itu mengintip pertemuan Elisa dan asetnya itu. Hal ini membuat Dr. Robert merasa perlu melaporkan ini pada atasannya yang rahasia. Ia pun menemui orang suruhan atasannya yang selalu menyampaikan pesan dengan kode. And the eagle takes the prey. What? Это пароль. И орел хватает жертву. Dr. Robert sebenarnya mempunyai identitas lain bernama Dimitri yang bekerja untuk Uni Soviet. Di tahun-tahun itu sedang terjadi perang di antara Amerika dan Uni Soviet, sehingga hubungan dua negara ini menjadi sangat sensitif. Di pertemuan itu, Dr. Robert menjelaskan jika makhluk aneh yang dibawanya bisa berkomunikasi. Lalu kembali lagi pada Elisa yang masih sering menyelinap untuk menemui si makhluk aneh. Kali ini ia sangat terkejut saat melihat monster ikan berada di darat dengan kondisi diborgol dan tubuh berdarah. Tapi tiba-tiba saja Richard datang untuk menyiksa monster itu dengan pemukul yang mempunyai daya strum itu. Richard masih menaruh dendam karena si monster lah yang menggigit dua jarinya hingga putus saat ia berusaha mengamankan monster itu. Dari tempat persembunyian, Elisa merasa deg-degan dan mendengar penyiksaan yang dilakukan Richard. Dan di sana tidak sengaja Richard juga menemukan telur rebus milik Elisa yang terjatuh sehingga mulai timbul rasa curiga. Namun untungnya saja Elisa tidak ketahuan karena ada Jenderal Hoyt yang mendatangi laboratorium untuk melihat si monster. Di situ tampak Richard menjelaskan jika makhluk ini diagung-agungkan oleh penduduk sungai Amazon yang mana kebanyakan masih dihuni oleh suku primitif. Melihat kedatangan Jenderal Hoyt, Dr. Robert sebagai pemilik dari monster ikan ikut bergabung dan terkejut saat melihat ia berdarah-darah. Dr. Robert menyebut si monster sebagai asetnya karena ia yang membawanya ke sana dan merasa bertanggung jawab atas asetnya itu. Dari pembicaraan itu, kita akhirnya mengetahui jika monster ikan ini menjadi rebutan antara Amerika dan Uni Soviet sebagai bahan riset ilmu pengetahuan. Saat itu, Richard meyakinkan Jenderal Hoyt untuk mengizinkan makhluk itu dibedah untuk mengetahui cara kerja dan organnya sehingga mereka bisa lebih unggul dibanding Uni Soviet. Tapi Dr. Robert langsung tidak setuju dan mengatakan itu menyalahi tujuan awal penelitian ini. Meski begitu, sayangnya Jenderal Hoyt lebih memilih menuruti saran Richard. Count these stars with me, son. There are 5 of them. Means I can do whatever the hell I want. Now you want to plead your case, I'll listen to it. Elisa yang mendengar itu pun segera berlari putus asa sambil menatap kepergian orang-orang itu. Elisa memantau saat-saat Dr. Robert membujuk Jenderal Hoyt yang tetap tidak disetujui. Saat pulang kerja, Elisa langsung menceritakan ini pada Giles. Di sana, Elisa ingin menolong monster ikan dengan membawanya pergi dengan meminta bantuan Giles yang tentu saja ditolak sahabatnya itu. Namun Elisa tetap keras kepala dan menyuruh Giles untuk benar-benar memahami ucapannya. Dengan sangat putus asa, Elisa mengatakan melalui bahasa isyarat jika monster itu melihat Elisa apa adanya sebagai manusia biasa tanpa kurang suatu apapun. Sungguh berbeda dengan orang-orang yang melihat Elisa sebagai gadis bisu yang cacat atau tidak sempurna. Selain itu, Elisa merasa monster ikan senang bertemu dengannya sehingga ia harus menyelamatkan keberadaan monster itu. Tapi karena sedang buru-buru akan bertemu klien, Giles tidak memikirkan lebih dulu dan pergi meninggalkan Elisa dengan kesal karena menghambat pekerjaannya. Dan sayangnya hari itu Giles juga mendapat kabar buruk karena kliennya lagi-lagi menolak lukisan karyanya untuk kesekian kalinya. Setelah mengalami patah hati itu, Giles pergi untuk memakan pay di kafe langganannya. Di sana pelayan kafe itu memuji lukisan Giles sampai mentraktir makanan untuk Giles. Pelayan itu juga berkata ini seperti Giles yang suka dengan pay buatan pelayan itu meskipun ada beberapa orang yang menganggap rasanya tidak enak. Hal ini membuat Giles tersentuh lalu memegang tangan pelayan itu yang membuat salah paham. Pelayan itu pun mengusir Giles dan tamu di kafe. Dan sepulangnya Giles dari kafe itu, ia akhirnya memahami perasaan dan alasan Elisa. Giles pun mampir ke rumah Elisa untuk mengatakan kesediaannya mengikuti rencana Elisa. Di sisi lain, Dr. Robert yang putus asa mengadu pada bosnya yang orang Soviet. Bosnya itu memberi Robert dengan sebuah alat peledak dari Israel dan sebuah suntikan untuk membunuh monster itu saja. Dengan berat hati, Robert merasa itu satu-satunya cara yang lebih baik sehingga membawa alat peledak dan suntikannya. Adegan lain pun memperlihatkan Richard sedang membeli mobil baru impiannya yang membuatnya tampak lebih gagah dan semakin percaya diri. Benar saja, hal itu membuat orang memujinya dan mobil barunya.
Richard berangkat di satu hari sebelum pembedahan itu dengan mobil barunya. Sementara itu, Elisa bersiap dengan rencananya. Ia pun sudah bekerja sama dengan Giles yang akan berpura-pura menjadi tukang laundry untuk menyelinap masuk, lalu mereka kabur pukul 5 pagi dengan membawa pergi monster ikan. Giles tampak memalsukan identitasnya dan bersiap untuk menyamar. Sebelum tiba waktunya, Elisa terlihat bekerja seperti biasa bersih-bersih laboratorium seperti rutinitasnya. Tapi tiba-tiba saja Richard memanggilnya. Tidak diduga Richard merayu Elisa dan mengatakan ia bergairah melihat Elisa yang bisu. Padahal Richard sudah mempunyai keluarga yang bahagia. Hal ini membuat Elisa terkejut dan melarikan diri dengan sikap Richard. Zelda yang melihat Elisa bertanya keadaan temannya itu. Tapi Elisa tidak mengatakan yang sebenarnya. Waktu pun semakin dekat. Elisa mulai menjalankan rencana dengan memindahkan arah CCTV. Sedangkan Dr. Robert mendatangi Richard untuk membujuk lagi dan melihat kamera CCTV mulai berubah. Di sini Robert adalah petugas keamanan yang juga memantau semua CCTV di laboratorium itu. Melihat itu, Dr. Robert menyadari ada rencana lain sehingga ia mengecek tempat CCTV itu berpindah arah. Sementara itu, Elisa bersiap untuk misi utamanya. Ia membawa banyak handuk untuk menutupi tubuh monster ikan. Sampai akhirnya ia membantu monster ikan masuk dalam keranjang. Ia ketahuan oleh Dr. Robert yang sudah mengerti seluruh rencana Elisa. Dr. Robert pun berbaik hati membantu Elisa untuk mengamankan monster ikan dan menyebutkan kebutuhan yang harus dipenuhi supaya monster ikan tetap bisa hidup. Dalam saat bersamaan, Giles sampai di laboratorium dan Dr. Robert menempelkan alat peledak supaya listrik dan pencahayaan akan padam. Saat mendorong monster ikan keluar, Elisa dicegat Zelda yang sudah mulai curiga akan temannya ini. Zelda melarang Elisa berbuat nekat, tapi Elisa makin keras kepala. Keadaan pun tidak cukup baik karena petugas keamanan dan Richard mencurigai Giles dan akan menangkapnya. Tapi untungnya saat itu alat yang dipasang Dr. Robert meledak sehingga membuat semua listrik padam. Dan Dr. Robert datang untuk menyuntik petugas keamanan sehingga Giles bisa menjemput Elisa. Karena melihat keadaan sudah darurat, Zelda membantu teman baiknya itu untuk memindahkan monster ikan ke mobil. Giles mulai bergerak mengendarai mobilnya, tapi malah sempat menabrak mobil barunya Richard. Untung saja mereka bisa lolos kali ini. Richard yang kecolongan semakin merasa marah saat melihat mobil barunya sudah rusak. Sesampainya di rumah, Elisa langsung menyiapkan tempat untuk monster ikan di sebuah bak mandi dengan ditaburi banyak garam sesuai pesan Dr. Robert. Untunglah monster itu tidak apa-apa meskipun terlalu lama di darat. Saat semuanya sudah selesai, Giles bernafas lega yang diiringi senyuman bahagia dari Elisa. Setelah itu, Elisa mengunjungi dermaga dan akan melepaskan monster ikan saat malam hujan, tepatnya tanggal 10. Sementara menunggu waktunya tiba, Elisa terus berteman dengan monster ikan dan mengajaknya berkomunikasi. Tak disangka, hari-hari Elisa menjadi semakin menyenangkan setelah kedatangan monster ikan di rumahnya. Zelda pun menyadari ini meskipun ia dihinggapi rasa cemas terus-menerus, apalagi saat orang-orang di kantor mulai dicurigai. Sedangkan di rumahnya, Giles menemani monster ikan sambil mengajaknya mengobrol tentang kesepian yang dirasakan selama ini. Ia juga menggambar wujud dari monster itu. Kembali ke tempat kerja Elisa, ia dan Zelda dipanggil Richard untuk diinterogasi. Tapi Zelda bisa berbohong dengan mengatakan tidak mengetahui apapun. Dan saat Richard akhirnya melepaskan mereka pergi, Elisa mengucapkan sesuatu memakai bahasa isyarat yang artinya adalah keparat. Hanya saja Richard tidak mengerti sehingga ia merasa kesal. Untungnya Zelda menyelamatkan Elisa dan mengatakan itu artinya terima kasih. Kemudian di rumah, Giles tidak sadar tertidur saat menggambar, hingga monster ikan itu lepas dari kendalinya. Tiba-tiba saja monster ikan berjalan keluar dan mengintai kucing kepunyaan Giles. Dan Giles pun sadar saat ada suara dari kucingnya, lalu sangat terkejut saat mendapati monster ikan memangsa kucingnya. Namun monster itu lebih terkejut lagi dengan kedatangan Giles sehingga langsung kabur dan mencakar lengan Giles. Hal ini membuat Giles segera menelpon Elisa yang saat itu di kantor sedang bersama Zelda dan Dr. Robert. Hey dummy, phone call for you. It's urgent.
Begitu menerima telepon, Elisa langsung pulang dan menemukan Giles yang berdarah. Tapi Giles merasa yang paling penting sekarang adalah mencari keberadaan monster ikan. Dan bagaimanapun, monster tetaplah makhluk buas sehingga itu bukan salahnya. Elisa pun mencari monster ikan dengan jejak tangannya di dinding dan menemukan monster itu sedang menonton di bioskop sepi di lantai bawah rumahnya. Elisa berjalan mendekati monster lalu menyentuhnya dengan lembut dan mengajaknya untuk pulang. Setelah itu, monster ikan tampak lebih manusiawi dengan bermain bersama kucing dan meminta maaf pada Giles dengan memegang kepala dan bekas lukanya. Tanpa diduga, hubungan monster ikan dan Elisa semakin dekat. Saat itu, monster ikan menyentuh dada Elisa yang membuatnya deg-degan dan langsung pergi dari hadapan monster itu. Tapi saat akan tidur, Elisa terus terbayang kejadian tadi dan secara nekat ia mendatangi monster itu dan mereka bermantap-mantap. Setelah kejadian tidak masuk akal itu, Elisa semakin terikat emosional dengan monster ikan. Ia bahkan tanpa ragu menceritakannya pada Zelda yang dibalas rasa tidak percaya dan gurauan dari Zelda. Dan ternyata itu tidak sekali saja. Elisa bermantap-mantap dengan monster ikan. Kali ini ia lebih ekstra dengan menutup celah pintu dengan kain dan membiarkan keran air terus menyala supaya kamar mandi mereka bisa tenggelam. Hal ini membuat air menetes sampai ruang bioskop yang akhirnya membuat penonton protes lalu pergi dan meminta dikembalikan uangnya. Pemilik bioskop menjadi marah-marah dan menemui Giles karena mengira keran air Giles lah yang bocor. Menyadari itu, Giles langsung menuju rumah Elisa dan terkejut saat membuka pintu toilet. Tapi ia segera menutup pintunya saat melihat keadaan Elisa yang bersembunyi di pelukan monster ikan. Hari berikutnya, Giles secara riang memamerkan rambutnya yang tumbuh setelah kepalanya yang botak dipegang monster ikan dan lukanya yang sembuh tanpa bekas sama sekali. Sehingga Giles ingin menahan monster ikan untuk lebih lama tinggal bersama mereka. Sementara itu, Richard yang merasa depresi karena ditekan Jenderal Hoyt untuk menyelesaikan permasalahan ini dan belum kunjung bertemu. Ia pun mengintai Dr. Robert, tapi akhirnya hal ini disadari oleh Robert. Hari hujan pun datang. Sebentar lagi Elisa harus melepas monster ikan ke sungai dermaga. Tapi ia merasa sangat berat untuk melepas makhluk yang dicintainya itu. Ia memeluk monster ikan dengan wajah penuh kesedihan dan kembali pada Richard. Ia kini semakin didesak Jenderal Hoyt untuk menemukan monster ikan. Bahkan ia direndahkan dan diremehkan habis-habisan oleh Jenderal Hoyt karena kegagalannya ini. Selama ini Richard selalu merasa mempunyai harga diri tinggi. Dan kini Jenderal Hoyt bahkan mengatakan ia tidak layak untuk menjadi manusia jika tidak bisa membereskan masalah ini. 36 hours from now, this entire episode will be over. Pada akhirnya tanggal 10 pun tiba. Elisa ingin menyampaikan perasaannya pada monster ikan itu. Dengan wajah sedih, ia berbicara dengan bahasa isyarat. Lalu saat ia menunduk, ruangan berubah menjadi gelap dan ia terlempar dalam imajinasinya. Lalu ia berpindah ke sebuah panggung dan menyanyi sambil berdansa dengan monster ikan diiringi musik orkestra yang indah. Tapi semua itu hanyalah khayalan semata. Kesedihan Elisa berlanjut sampai ke tempat kerja. Sehingga Zelda ikut bersedih dan menyempatkan diri mengunjungi monster ikan di rumah Elisa. Tapi saat itu keadaan monster ikan memburuk. Zelda langsung menelpon Dr. Robert untuk meminta bantuan. Sayangnya Dr. Robert tidak berada di rumah dan akan pergi untuk menemui utusan Soviet yang biasa menyampaikan pesan melalui kode. Ternyata saat itu Richard mengetahui Robert menemui utusan di tengah hujan. Dan tiba-tiba saja utusan itu menembak Robert tanpa alasan. Lalu Richard pun turun dan menembak utusan itu. Richard mendatangi Robert dan menyiksanya karena ia bisa berbahasa Rusia. Sehingga ia mengira ini semua adalah ulah Robert sebagai pengkhianat dan orang dibalik hilangnya monster ikan. Lalu saat disiksa secara brutal, Robert mengatakan jika pelakunya bukan ia, melainkan cleaning service. Mendengar itu, Richard langsung mengetahui siapa orang yang dimaksud. Sehingga ia bergegas menuju rumah Zelda. Kedatangan Richard yang tiba-tiba membuat Zelda terkejut. Lalu Richard tanpa berlama-lama menanyakan di mana monster ikan itu. Ia menggertak Zelda dan menyuruhnya untuk menjelaskan tentang segala sesuatunya. Bahkan secara sadis ia mematahkan sendiri dua jarinya yang membusuk di depan Zelda. Tapi sebagai teman yang setia, Zelda tetap tidak mau membuka mulut. Sampai akhirnya suami Zelda yang tidak tahan melihat itu membocorkan rahasia jika pelakunya adalah Elisa.
Ia mendengar itu saat Zelda menelpon Elisa. Mendengar itu, Richard langsung menuju rumah Elisa, sedangkan Zelda memarahi suaminya yang lancang. Ia buru-buru menelpon Elisa untuk memperingatkan sebelum semua terlambat. Okay, good. He's coming for you. You gotta go now and you gotta take the thing with you. Kemudian, Elisa dan Giles segera membawa monster ikan ke dermaga, sehingga Richard hanya menemukan kekosongan di rumah itu. Tapi sayangnya, Richard berhasil menemukan kalender penanda yang menunjukkan Elisa harus meninggalkan monster ikan di dermaga. Richard pun menyusul Elisa yang saat itu sedang mengucap salam perpisahan dengan monster ikan. Tampak di sana, monster ikan berpamitan dengan Giles lalu enggan untuk ditinggalkan Elisa. Dan saat itu, Richard sampai di dermaga lalu memukul Giles kemudian menembak Elisa dan monster ikan. Untungnya saja Giles berhasil bangun lalu memukul Richard dengan sepotong kayu besar. Giles mencoba menolong Elisa dan monster ikan. Di sana dengan kekuatan tersisa, monster ikan bangun dan mengumpulkan tenaganya lalu membunuh Richard dengan menyerang leher Richard dengan cakarnya. Selepas itu, monster ikan kembali dan menggendong Elisa lalu berpamitan untuk terakhir kalinya pada Giles. Tanpa diduga, monster ikan membawa Elisa tenggelam bersamanya. Di dalam air yang teduh, monster ikan mencium Elisa dengan penuh kasih sayang dan menyembuhkan luka di leher Elisa. Dengan tulus, monster ikan memeluk Elisa yang tersadar dan cerita pun berakhir sebagai sebuah legenda romansa. Mungkin film ini sangat unik, tapi dari cerita ini kita bisa memahami jika cinta tidak memandang apapun selain perasaan saling mengerti dan menerima satu sama lain. Elisa merasa jatuh cinta karena monster ikan melihatnya sebagai manusia utuh tanpa kekurangan. Begitupun monster ikan mencintai Elisa karena wanita itu memperlakukan makhluk sepertinya sangat manusiawi dengan limpahan kasih sayang. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.